uang adalah, setiap orang uang itu adalah jual 3 hal. Jual waktu, jual otot, jual otak. Tiga-tiganya ini semua adalah pemberian Tuhan melalui orang tua kepada kita. Bank itu kan maklar uang, bukan jual beli uang. Maklar uang, tapi jual beli kepercayaan. Haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa sekalian. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Kenapa kamu hebat? Karena ada kasih, ada anugerah, ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Hidup yang penting jangan mengeluh. Hidup yang penting jangan merasa nggak sanggup, nggak mampu, nggak bisa. Tetapi kita tahu ada kekuatan lain di dalam diri kita, yaitu iman. Dan Alkitab ajarkan kepada kita, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Iman bukan hanya keyakinan diri, tapi iman adalah keyakinan bahwa ada yang ngatur di atas segala-galanya. Dan yang ngatur itu, Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita dan punya rencana yang indah buat hidup kita. Dan hari ini bersama dengan saya ada orang yang menerima segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dan kita menyebutnya orang hebat. Tapi beliau selalu merasa biasa-biasa. Tapi kita terkagum-kagum, kita kagum akan karyanya, kita kagum akan usianya, kita kagum akan keluarganya, kita kagum akan banyak hal yang telah ia kerjakan untuk Indonesia. Tidak perlu perkenalan lebih banyak, bersama dengan saya ada Bapak Mokhtar Riyadi. Pak Mokhtar, selamat untuk bersama dalam program Kamu Hebat. Jadi program ini namanya Kamu Hebat. Karena di Indonesia terlalu banyak orang yang mengeluh dan saya bodoh, aduh saya nggak mampu. Tapi kita percaya bahwa hidup ini mulai dari semangat. Betul Pak? Hidup Betul. dari semangat. Nah, Bapak supaya pemirsa lebih jelas ini, usia berapa sekarang Bapak? Kalau saya lihat begini 52 kira-kira. Terima kasih. Padahal saya sudah 96. 96, wow. 96 tidak pakai kursi roda, 96 tetap sehat, dan 96 masih didampingi istri tercinta. Usia berapa istri? 92. 92, wow. Betul juga. Nah, Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apa yang Bapak bisa lihat dari situ, Pak Mokhtar? Saya selalu merasa bahwa Tuhan memberkati saya. Amin. Dan saya selalu merasa bahwa semuanya sudah cukup. Sudah cukup. Tidak ada kekurangan. Amin. Merasa puas. Dan itulah membuat saya tenang. Oh, waduh, saudaraku. Tetapi jalan hidup Bapak pasti nggak seperti hari ini saja, toh? Karena Bapak saya dengar lahir di Malang. Batu. Oh, di daerah Batu, Malang. Di atas batu. Jadi lebih dingin dia. Oh, upon this rock, I will build my church. Lalu, sempat nggak Bapak, kan banyak orang bilang, ya terang aja Pak Mokhtar Riyadi merasa cukup, memang dia cukup. Nah, tapi bagaimana perjalanan Bapak? Ada hal-hal yang berat yang harus Bapak hadapi? Saya beruntung sekali mempunyai satu ayah yang baik sekali. Kalau tanpa ada ayah saya, tidak mungkin saya ada hari ini. Wow. Saya usia 9 tahun, ibu saya sudah meninggal. Oh. Dan 2 tahun kemudian, 3 adik saya berturut-turut meninggal dunia. Wow, berarti masih usia muda ya itu waktu itu? Iya, iya. Wow. Dan sebetulnya kakek saya meninggal waktu saya masih usia 7 bulan. Wow. Dan nenek saya meninggal dunia saya usia 6 tahun. 6 tahun. Jadi kurung waktu 12 tahun. Keluarga saya 6 orang meninggal dunia.
Ini adalah suatu hal yang sangat berat bagi saya. Iya. Iya. Karena adik, lalu oma istilahnya kan. Iya, iya. Ya. Dan pada usia 11 tahun Jepang masuk, ayah saya, saya dengan 61 orang teman-teman itu semua ditangkap oleh karena diduga dia adalah satu kumpulan anti Jepang. Sampai Jepang jatuh, baru mereka dikeluarkan. Oh, mereka sempat masuk penjara juga? Ya. Maka dengan demikian ini, saya sejak usia 11 tahun sampai 15 tahun, saya berdikari sendiri. Wow. Tanpa ayah, tanpa siapa-siapa? Iya, iya. Saya harus cari hidup sendiri. Dan nggak sekolah waktu itu? Sambil sekolah. Oh, sambil sekolah lagi? Sambil sekolah, ya. Jadi, pengalaman saya di waktu muda adalah sangat berat. Ya, kira-kira begitu. Lalu bagaimana Bapak bisa masuk ke dunia bankir? Pada usia 14 atau 15 tahun, saya ikut teman-teman demonstrasi di Surabaya anti pemerintah Belanda pembentukan Indonesia Timur. Waduh, jadi usia 15 tahun udah main-main politik ini? 15 ya, 16 ya. 16 tahun. Oh, 15-16 tahun. Dan oleh karena itulah, polisi Belanda itu menangkap. Jadi ada 300 sekian orang, teman-teman saya, dipimpin oleh siapa itu namanya, saya lupa itu. Masuk ke penjara Lowowaru. Oh, ini udah ke Surabaya ini? Iya. Dan waktu saya didatangi oleh polisi, dia minta saya melihat surat penduduk saya. Saya melihat, dia lihat kartu penduduk saya itu bukan Li Wenchen, tapi ada Li Moti. Di sekolah semua orang cerita nama saya Li Wenchen. Tapi kartu penduduk saya itu Li Moti. Jadi polisi lihat ini dilepas. Tidak jadi. Karena yang dicari yang Li Wenchen ini. Ya. Oleh karena nama saya dua kartu penduduk yang di sekolah itu beda. Jadi dianggap bahwa Itu ini udah anugerah Tuhan itu. Dan di situ saya langsung lari keluar dari Indonesia dan saya bersempat lari ke Nanjing, Tiongkok, dan saya sekolah di sana. Oh, sampai. Ya, Berarti kuliah di sana ya? kuliah di sana. Jadi saya ambil filsafat, filosofi. Itu. Belum ada urusan sama bank ini? Belum. Dan tahun 1950 saya kembali Indonesia. Saya mulai memikirkan usaha apa yang perlu saya tekuni. Tentu pertama-tama adalah saya ingin yang gampang adalah ayah saya dagang batik, ya saya juga dagang batik. Toko ayah saya itu 3 meter lebar, 16 meter dalam, 9 meter untuk rumah tinggal, 7 meter untuk toko. Di mana? Di Batu Malang? Di Malang, ya. Jalan Pecinan. Pada saat itu, saya hitung-hitung, setiap hari saya harus bisa jual 8 batik, baru bisa hidup. Dan pada saat itu, Jalan Pecinan, Jalan Kayu Tangan, ini semua penuh. Tidak ada tokonya kosong. Jadi kalau saya buka toko batik di jalanan yang bukan pedagang kelontong dan sebagainya ini, saya sangat takut tidak ada orang mengunjung pada saya. Dan saya sangat susah itu. Saya putus harapan. Tidak ada
suatu akal bisa cari hidup sendiri. Walaupun hanya 8 batik, susah juga dijual ini. Bukan, tidak ada tokonya, tidak ada toko yang bisa cocok itu. Gitu. Nah, satu hari saya membaca koran Tionghoa, itu ada headline filosofer Lao Tzu. Saya melihat Lao Tzu ini, saya seperti kena setrum. Saya langsung memikir, Lao Tzu cerita tentang alam semesta. Kenapa saya kok ceritanya adalah besok saya makan apa, besok saya hidup apa. Itu satu perbedaan terlalu jauh. Maka saya pikir saya juga harus mempunyai suatu visi yang jauh, yang luas. Tidak boleh cerita besok saya makan apa. Mesti adalah besok saya bisa berbuat apa untuk banyak orang. Di usia-usia masih muda itu ya berarti? Ya. Wow. Dan disitulah saya mulai memikir, dagangan apa yang harus saya tekuni, pekerjaan apa yang harus saya tekuni. Saya mulai memikirkan dari rambut sampai sepatu, and then minuman, perabot, segala-segalanya. Bukan saya bikin sendiri, saya beli. Dan saya juga melihat bahwa semua orang juga beli. Nggak ada satu orang, sorry Bapak, ada satu yang bikin sendiri, enggak? Iya, betul juga ya. Nggak ada. Hanya didistribusikan dari sini. Nggak ke ada sini, toh, you semua beli toh. Itu. Dan dia beli dengan apa? Beli dengan uang. Uang dari mana? Uang adalah, setiap orang uang itu adalah jual 3 hal. Jual waktu, jual otot, jual otak. Tiga-tiganya ini semua adalah pemberian Tuhan melalui orang tua kepada kita. Dan waktu itu tidak bisa ditentukan oleh kita sendiri. Waktu itu semua adalah Tuhan yang menentukan. You bisa ingin hidup 96 tahun, enggak? Belum tentu. Hanya Tuhan yang berikan. Saya juga tidak bisa, saya ingin hidup 96 tahun. Itu semuanya kita pasif. Iya. Waktu, otot, otak. Tidak ada satu orang tidak jual 3 hal ini. Maka dengan demikian, saya merasa uang, alat pembayaran itu ada begitu penting bagi setiap orang. Nah, disitulah saya mulai memikirkan saya jadi bankir. Dan Hanya dari sederhana itu aja ya? Ya. Nah, disitulah saya memberanikan diri tinggalkan Malang ke Jakarta. Maka nasib saya tidak Malang. Dan tinggalkan bisnis batik itu ya? Iya. Nah, saya tahu bahwa kalau menjadi makelar uang, bank itu kan makelar uang, Ya. bukan jual beli uang. Makelar uang, tapi jual beli kepercayaan. Makelar uang juga. Dan saya adalah seorang yang masih muda, baru usia 23 tahun pada saat itu. Saya tidak mungkin bisa meyakinkan orang. Orang pikir, orang dari Malang, masih muda. Kalau saya cerita tentang banking, bisnis, pasti dia merasa ini anak muda. Gak ngerti apa-apa. Terlalu gegabah. Ya. Maka saya tidak bisa cerita tentang banking. Jadi saya mesti mencari kuda yang baik, naik kuda untuk kejar kuda. Ya. Nah, disitulah akhirnya adalah saya datang ke Jakarta, saya cari satu teman dari
suku Hinghua, dan dia dari Matraman, yaitu Gozali. Lalu dia punya cucu sekarang siapa namanya itu? Boyke Gozali. Ya, dia punya engkongnya yang saya ajak ya. itu. Dan saya meyakin dia pertama-tama adalah dengan bahasa yang sama, dia dagang sepeda. Saya mesti memperhatikan, memperdalamkan tentang bisnis sepeda. Dan saya sudah menguasai semua sepeda, baru saya dengan cara humble, saya tanya kenapa tidak ini, kenapa tidak beli ini, kenapa beli ini, dan sebagainya. Nah, pada saat itu dia mulai pikir, ini young man ini sangat teliti. Mulai dia... Oh, dia udah lebih tua dari... Oh iya, dia lebih... Oh, Saya yang dia sudah usia 50-an. oh ya, ya. 50 lebih. Jadi pertama saya mesti meyakinkan dia bahwa saya mengerti. Walaupun lebih muda. Ya, sampai dia sudah merasa kenal saya dan comfortable dengan saya, baru saya mulai cerita tentang banking. Ya. Akhirnya dia setuju dengan pandangan saya dan dia cari kesempatan untuk masuk ke dalam bank. Satu kalimat yang Abang bilang, masa muda saya berat. Karena anak muda zaman sekarang mereka ngerasa umur 30 mereka udah bisa hidup sukses, kaya raya, tanpa mengalami badai. Padahal seperti yang Abang sudah bilang tadi, masa muda Abang berat. Nah, bagaimana tipsnya bagi anak-anak muda di luar sana yang ingin mengikuti jejak seperti Akong Mohtariadi?